Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sin Fasyang, Sutra Teratai, episode 1672. Memurnikan batin sebagai wadah dan Dharma akan membasahi lahan batin. Batin adalah wadah untuk menampung segala fenomena Dharma. Sekiranya menggunakan air Dharma murni untuk memurnikan batin sebagai wadah dari para praktisi, Dharma akan membasahi lahan batin dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan mereka. Laksana bumi yang menyimpan benih Buddha dapat memunculkan segala Dharma menakjubkan. Bersungguh hati untuk menghayati dan memahami. Batin adalah wadah untuk menampung segala fenomena Dharma. Berapa banyak segala sesuatu di antara langit dan bumi? Berapa banyak hal yang kita kenali di dalam batin kita? Yang sudah kita ketahui dan yang belum kita ketahui masih sangatlah banyak. Terutama prinsip kebenaran tentang pencerahan Sang Buddha. Dengan segala sesuatu yang berada di antara alam semesta, seberapa banyak prinsip kebenaran yang kita pahami. Buddha membabarkan Dharma untuk kita dengar. Mendengar begitu banyak Dharma yang belum kita dengar juga sangat banyak. Batin kita selalu mampu menampung laksa Dharma. Seluruh Dharma semuanya mampu disimpan di dalam, sehingga kapasitas batin kita adalah tidak terbayangkan. Hanya saja batin kita sebagai makhluk awam memiliki delusi. Batin kita dengan Dharma sejati, segala sesuatu yang kita ketahui masih belum mampu menjangkaunya. Ketika Sang Buddha berjalan dengan Ananda di tepi sungai, Sang Buddha bertanya kepada Ananda, "Ananda, apakah pasir di sungai Gangga banyak atau sedikit?" Ananda berkata, "Sangatlah banyak." Maka Sang Buddha menggunakan kuku, membungkukkan badan dan mengambil pasir tersebut menggunakan kuku. Bertanya kepada Ananda, "Ananda, lebih banyak pasir pada kuku saya atau pasir di sungai Gangga?" Ananda tidak dapat memahaminya. Mengapa Sang Buddha mengumpamakannya dengan demikian? Anak berusia 3 tahun juga mengetahui pasir di sungai Gangga tidak dapat dihitung. Pasir yang ada di atas kuku tersebut bagaimana bisa dibandingkan dengan pasir sungai Gangga? Ananda tidak mengetahuinya sedikit pun. Bagaimana cara menjawabnya? Buddha berhenti sejenak. Buddha melihat ke Ananda. Ananda menjawab Buddha, "Buddha, ini sangat mudah. Tentu saja pasir yang ada di kuku Buddha. Bagaimana bisa lebih banyak dari pasir yang ada di sungai Gangga?" Buddha lalu menjatuhkan pasir yang ada di kuku beliau. Kemudian berkata, "Ananda, yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua adalah pasir di sungai Gangga sangat banyak. Namun, Dharma yang sudah kubabarkan sangatlah sedikit. Dharma yang belum dibabarkan seperti pasir di sungai Gangga sangatlah banyak. Yang sudah dibabarkan seperti pasir yang di kuku saya ini. Dharma yang sudah saya babarkan sangat sedikit. Berapa banyak yang dapat diterima oleh makhluk awam? Memang apabila kita membandingkannya seperti ini, kita dapat memahami seberapa besar kapasitas batin kita. Kapasitas batin kita sebenarnya sangatlah besar. Buddha sudah membabarkan begitu banyak Dharma. Batin Dharma dan batin semua makhluk tiada beda. Sebenarnya seberapa besar batin Buddha? Kita sebagai makhluk awam juga memiliki batin yang besar juga. Namun batin Buddha
Dharma Buddha sudah seperti pasir yang ada di sungai Gangga, sedangkan batin makhluk awam yang dapat menerima Dharma Buddha, batin kita masih memiliki kebocoran, sehingga berapa banyak yang dapat diterima. Oleh karena itu, batin adalah wadah untuk menampung segala fenomena Dharma. Setiap orang memiliki batin yang seperti ini, yang dapat menampung sebanyak ini. Sayangnya, batin kita memiliki kebocoran Dharma. Sekiranya menggunakan air Dharma murni untuk memurnikan batin sebagai wadah dari para praktisi. Apabila ada air Dharma murni untuk memurnikan batin sebagai wadah ini, apabila ada yang seperti ini, maka Dharma yang masuk ke dalam batin tidak akan ada kebocoran. Batin dan Dharma yang sangat murni, maka seperti air Dharma yang berada di sebuah ember yang tidak bocor. Airnya sangat bersih dan dapat digunakan, sehingga apabila memiliki air jernih ini untuk memurnikan batin sebagai wadah dari para praktisi, di dalam batin para praktisi akan dapat menjadi wadah yang dapat digunakan. Air yang ada di dalam wadah tersebut adalah air yang dapat digunakan, sama seperti air Dharma yang membasahi lahan batin dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Buddha menggunakan pasir di sungai Gangga. Masih ada banyak Dharma yang belum dibabarkan untuk kita. Dharma yang sudah dibabarkan untuk kita, Buddha masih merasa sangat sedikit. Sangat sedikit untuk kita makhluk awam. Ada berapa banyak Dharma yang dapat kita terima? Karena wadah kita tercemar, maka air Dharma yang diterima juga tercemar. Berapa banyak Dharma yang dapat kita gunakan? Artinya sama seperti ini. Jadi Dharma akan membasahi lahan batin dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan mereka. Jika kita memiliki air bersih dan murni, wadah yang bersih dan murni untuk menyimpannya, lalu Dharma, air dalam perumpamaan ini dapat menyehatkan ladang batin kita. Bukankah ini yang telah aku ajarkan beberapa hari terakhir? Setiap orang memiliki ladang di batinnya, dan kita bisa merawat sebidang tanah ini. Jika kita memiliki air, kita bisa terus-menerus mengolah ladang batin kita. Jika kita bisa melakukan ini, kemudian ketika kita menabur benih di ladang, airnya tidak mudah kering. Jadi, menanam padi di sawah harus ada air terlebih dahulu sebelum menanam benih. Ketika ladang dibajak, tanah menjadi gembur dan air bisa masuk ke dalam tanah. Air dan tanah harus tepat. Ketika tiba saatnya untuk mendistribusikan bibit, jika ladang batin kita dirawat dengan baik secara alami, air sawah dapat dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Jadi sama seperti bumi, ia menyimpan benih Buddha. Batin Buddha adalah murni dan tidak ternoda. Dia telah dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga dan bersedia memberi semua makhluk. Setiap makhluk, jika dapat memperoleh esensi dari ajaran Buddha, dapat menggenggam dan memahaminya, maka akan seperti sebuah benih yang tertanam di bumi ini. Ketika tanah, air, cuaca, dan lain-lain semua telah tersedia, ketika benih jatuh ke dalam tanah, dengan sendirinya dapat memunculkan segala Dharma menakjubkan, sama seperti benih padi. Ketika menanam pohon, perlu menunggu pohon tumbuh besar. Pohon tumbuh besar
berbunga dan berbuah. Buah ini sesungguhnya adalah benih. Benih ini sama dengan benih yang ditanam ke dalam tanah. Kita, para makhluk yang sedemikian banyak, harus menunggu benih ini. Buddha memberi kita benih ini. Apakah kita dapat mempertahankannya, ataukah kita membiarkannya mengalir begitu saja? Ini yang membuat Buddha merasa bersedih hati. Banyak hal yang ingin beliau berikan kepada kita. Semuanya terkandung di dalam benih itu. Tetapi benih kita yang sesungguhnya sumber dari Buddha Dharma, kita masih tidak dapat memperolehnya. Buddha berkata bahwa ada begitu banyak Dharma bagaikan pasir di sungai Gangga. Dia hanya memberi kita sedikit saja, karena beliau perlu memberi pengajaran sesuai kapasitas. Akar kapasitas para makhluk demikian tumpul. Setelah lebih dari 40 tahun, Buddha tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Tidak ada waktu lagi, maka beliau segera mengubah pendekatannya dengan melepas ajaran sementara dan menampilkan ajaran sejati. Waktu sangat terbatas. Jadi, apakah benih Dharma ini bisa matang? Inilah yang dirisaukan Buddha. Sebab dan kondisi. Buddha datang ke dunia karena sebab dan kondisi tertentu. Muncul dari sebab dan kondisi dinamakan Dharma terkondisi. Lenyap dikarenakan sebab dan kondisi. Lenyap sepenuhnya dan tidak muncul lagi. Tidak muncul dan tidak lenyap adalah kosong dan juga ada. Dharma tak terkondisi adalah esensi dari prinsip kebenaran. Fenomena dari segala sesuatu di alam semesta ini. Prinsip kebenaran adalah kekosongan sejati yang ada secara menakjubkan. Muncul dari sebab dan kondisi dinamakan Dharma terkondisi. Segala sesuatu yang muncul dari sebab dan kondisi dinamakan Dharma terkondisi. Buddha memiliki jalinan jodoh dengan para makhluk, sehingga beliau lahir ke dunia ini menunggu waktu yang tepat, menjalani praktik, mencapai kebuddhaan dan membabarkan Dharma. Ketika Buddha membabarkan Dharma dan para makhluk mendengarkan, semua itu adalah terkondisi. Ada wujud fisik, ada pengajar Dharma, ada pendengar, dan ada praktisi. Semua ini terjadi karena pertemuan sebab dan kondisi. Di zaman Sang Buddha, pertemuan sebab dan kondisi ini menghasilkan kebajikan yang luar biasa. Lenyap dikarenakan sebab dan kondisi, lenyap sepenuhnya dan tidak muncul lagi. Kita harus menjaga dan memelihara benih-benih kebajikan dengan sebaik-baiknya. Jika kita tidak memanfaatkan sebab dan kondisi ini, kita akan kehilangan kesempatan yang berharga. Pada zaman Sang Buddha, ada banyak orang yang hidup sejaman dengan Buddha, memiliki keyakinan, mendengarkan Dharma, dan melaksanakan praktik. Namun, ada pula yang meskipun hidup pada zaman yang sama, karena tidak memiliki sebab dan kondisi yang cukup, mereka menolak ajaran Buddha, sehingga mereka melewatkan kesempatan besar untuk memanfaatkan jalinan jodoh ini. Meskipun Buddha muncul di dunia mereka, dengan demikian, meskipun hidup di zaman yang sama, ada yang justru melenyapkan sebab dan kondisi mereka sendiri. Ketika hubungan sebab dan kondisi ini lenyap, maka di kehidupan itu mereka tidak akan lagi bisa berjumpa dengan Dharma. Jika hubungan sebab dan kondisi dengan Dharma telah terputus, apakah di kehidupan mendatang mereka bisa bertemu kembali dengan Dharma? Hal ini sangat tidak pasti dan samar.
Ketika sebab dan kondisi lenyap, semuanya berakhir. Setelah Buddha mencapai parinirwana, tidak ada lagi kesempatan untuk melihat Buddha karena sebab dan kondisi itu telah terputus. Apakah di kehidupan mendatang sebab dan kondisi seperti ini akan muncul kembali? Kemungkinannya sangat kecil. Inilah contoh yang dapat diambil. Pentingnya memahami dan menjaga sebab dan kondisi yang berharga ini. Kita juga sama sering mengatakan bahwa ketika kondisi datang, kita harus segera menggenggamnya. Jika sebab dan kondisi berlalu, kita akan kehilangan sebab dan kondisi itu. Selamanya tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Seperti waktu, genggamlah waktu. Jika kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, maka waktu akan berlalu dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Prinsip yang sama, namun waktu tidak muncul dan tidak lenyap adalah kosong dan juga ada. Setiap pagi hari, kemarin adalah waktu ini, hari ini adalah waktu ini. Waktu ini apakah waktu yang kemarin? Bukan, kemarin bukanlah hari ini. Sang Buddha berkata, ketidakkekalan, sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, maka tidak muncul. Kita tidak berani mengatakan bahwa hari esok masih ada waktu. Setiap orang harus memahaminya dengan bersungguh hati, maka disebut lenyap dikarenakan sebab dan kondisi, lenyap sepenuhnya dan tidak muncul lagi. Tidak muncul dan tidak lenyap adalah kosong dan juga ada. Kemarin adalah kosong, hari ini ada lagi. Apakah ada di esok hari? Karena kemarin adalah kosong. Waktu kemarin sudah lenyap. Apakah waktu hari ini masih ada di esok hari? Maka lenyap kita sebut juga kosong, tetapi kosong tetaplah ada. Kemarin sudah kosong, hari ini datang lagi. Esok hari sebenarnya kosong atau ada? Siklus waktu yang halus ini, tetapi Dharma memberitahu kita akan ketidakkekalan. Realita juga tidak kekal. Ketidakkekalan adalah penderitaan dan kekosongan. Rencana hari ini, apakah ada rencana untuk besok? Melihat kembali ke masa lalu, berapa banyak ketidakkekalan yang terjadi di masa lalu? Berapa banyak orang yang merencanakan hari esok, dan masa depan yang dijanjikan? Namun begitu ketidakkekalan terjadi, betapa bagusnya rencana tersebut, maka hal itu akan hilang. Tapi melihat kembali rencana yang sempat hilang, sekarang kita melihatnya lagi, ternyata ada hal semacam ini. Tempat itu, tempat yang sama masih berkembang. Bagaimana bisa dihancurkan? Ada. Ini semua adalah awal dari kelahiran dan kehancuran. Kehancuran dan kelahiran kembali. Kekosongan. Kekosongan adalah keberadaan yang menakjubkan. Keberadaan yang menakjubkan adalah kekosongan. Semua ini berhubungan dengan waktu. Oleh karena itu, segala sesuatu di dunia manusia adalah seperti ini. Kematian dan kelahiran. Kelahiran dan kematian. Dharma yang seperti ini, Dharma tak terkondisi, adalah esensi dari prinsip kebenaran. Apa yang dimaksud dengan Dharma tak terkondisi? Mengapa Dharma adalah kekosongan sejati? Akan tetapi ini tergantung jalinan jodoh. Sang Buddha datang ke dunia. Sebenarnya tidak ada Buddha. Tidak ada Buddha Sakyamuni. Akan tetapi mengikuti jalinan jodoh datang ke dunia. Sudah ada Buddha. Di manakah Buddha? 2500-an tahun yang lalu telah tiada. Akan tetapi
Apakah Buddha memang ada? Berulang kali melantunkan nama Buddha, berulang kali melafalkan nama Buddha, berulang kali mengucapkan dharma yang dibabarkan Buddha. Apakah Buddha ada? Ada, karena dharma. Tubuh dharma selalu ada. Maka inilah keberadaan yang menakjubkan. Keberadaan yang menakjubkan, esensi dari prinsip kebenaran. Datang ke dunia, prinsip kebenaran di dunia telah dibabarkan. Usai sudah, tubuh pun telah mundur. Akan tetapi, dharma tak berwujud, tetap bertahan. Fenomena dari segala sesuatu di alam semesta ini, segala fenomena yang ada di dunia kita ini masih selalu ada. Membahas tentang benih. Benih, pohon bertumbuh menjadi besar. Anda harus mencari benih tersebut di dasar tanah. Tiada satupun bisa diperoleh, karena benih tersebut sudah bertumbuh menjadi tunas, bertumbuh menjadi kuncup. Pohon muda telah menjadi pohon dewasa yang besar. Ternyata benih tersebut tidak ditemukan lagi, telah bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Pohon besar ini masih dapat menghasilkan, sama persis seperti benih yang semula. Ini adalah keberadaan yang menakjubkan. Maka keberadaan yang menakjubkan dan kekosongan sejati, kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Benih semula sudah kosong, telah bertumbuh menjadi pohon besar. Pohon besar ini dapat menghasilkan banyak benih. Maka siklus seperti ini, setiap butir benih benar-benar kosong. Kekosongan sejati yang dapat menumbuhkan keberadaan yang menakjubkan. Demikianlah dunia ini, fenomena dari segala sesuatu di alam semesta ini. Fenomena, esensi dari prinsip kebenaran. Fenomena, esensi dari prinsip kebenaran adalah kosong. Fenomena adalah ada, maka dikatakan prinsip kebenaran adalah kekosongan sejati yang ada secara menakjubkan. Oleh karena itu, prinsip kebenaran adalah kekosongan sejati. Akan tetapi itu akan terjadi, segala bentuk dan rupa memiliki wujud. Jika dijelaskan dengan cara sederhana ini, apakah kita benar-benar bisa memahami? Bejana batin kita mampu memuat segala hukum. Tetapi apakah bejana ini benar-benar murni? Air yang jernih bisa digunakan kembali. Ini tergantung pada apakah hati kita bersih atau tidak. Hati yang bersih, hukum kebenaran yang diterima akan tetap menjadi dharma. Tetapi jika bejana batin itu tidak bersih, maka air yang masuk tidak dapat digunakan, dan itu bukanlah dharma. Oleh sebab itu, kita harus sangat bersungguh hati. Harus bagaimana membersihkan bejana batin kita agar dapat memuat air dharma. Jika dapat demikian, seperti yang dikatakan Sang Buddha, pasir di tangan. Pasir di tangan adalah benih tak terhingga. Dharma yang akan disampaikan Sang Buddha tidak harus mencakup semua dharma sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Sama seperti butiran pasir di sungai Gangga, pasir yang ada di tangan saja sudah cukup untuk menggambarkan dharma. Dengan perumpamaan ini, kita dapat memahami nama dan rupa. Ketika kita memahami nama dan rupa, kita akan menyadari dan merasakan esensi dari prinsip tersebut. Namun, kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Naskah sutra sebelumnya. Selanjutnya, ada para bodhisattva yang membaca atau melafalkan ajaran dari sutra, membabarkannya pada orang lain, menyusun
dan menjelaskan maknanya. Semua suara seperti ini dapat didengarnya. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Ini adalah perumpamaan. Bodhisattva membaca dan melafalkan sutra. Sangat tulus. Beliau setelah membaca dan melafalkan, sangat memahami untuk membabarkan demi mereka. Tidak henti-hentinya pergi dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Seperti sekumpulan bodhisattva senior dari Yilan mengemban tanggung jawab bodhisattva fungsional pulang ke Gria Cingse. Semuanya berbagi kisah batin. Semuanya sangat bersungguh hati. Harus bagaimana masuk ke kerumunan masyarakat membimbing para makhluk, mengangkat masa celengan bambu, lalu mengatakan, kepala desa berdiri di sana mendengar, setelah mendengar, mendekat, dan terhadap relawan komite kita berkata, saya sangat mau celengan bambu kalian. Relawan komite wanita lalu berkata, tidak masalah, satu. Dia berkata, saya bukan mau satu, atau mau tiga. Saya bukan mau tiga. Kamu mau berapa? Saya mau 300 celengan. Mengapa begitu banyak? Karena ini sangat masuk akal. Saya berharap semua orang di kantor, setiap orang menggerakkan, setiap orang bisa menerima celengan bambu. Jika bisa demikian, dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Dia ada hati yang demikian. Kalian coba pikirkan. Ini adalah Dharma. Membabarkan Dharma Baji harus bagaimana membangkitkan dan setiap hari menciptakan Dharma kebajikan. Jika semua orang setiap harinya membangkitkan sikap berbuat baik, pasti akan memiliki hal yang patut dirayakan ini. Bukankah masyarakat akan menjadi damai? Bukankah ini merupakan Dharma yang ingin dibabarkan oleh Sang Buddha ketika datang ke dunia, ingin membimbing dan menyadarkan para makhluk? Ini merupakan prinsip kebenaran yang paling penting dari melafalkan sutra. Semua sutra dan segala sastra semuanya adalah untuk membimbing para makhluk agar orang-orang mengarah menuju kebajikan. Jadi ini disebut Dharma kebajikan. Dan ini juga berarti bodhisattva sedang mewariskan, mendengarkan Dharma, mengajarkan Dharma, mewariskan Dharma kebajikan. Tidak peduli apakah meninggalkan kehidupan duniawi ataupun tidak meninggalkan kehidupan duniawi. Setelah menerima Dharma, semua orang bisa mengajarkannya untuk orang lain. Jadi bait sutra ini. Selanjutnya ada para bodhisattva yang membaca atau melafalkan ajaran dari sutra. Bodhisattva yang dibicarakan bukan hanya biksu yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Adalah semua 4 kelompok murid, semuanya bisa membangkitkan tekad agung, mendengarkan sutra, melafalkan sutra, mengajarkan sutra. Ini semuanya bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi ajaran bodhisattva merupakan ajaran sutra yang bisa mempraktikkan oleh keempat kelompok murid, sehingga bisa menyusun dan menjelaskan maknanya, bisa mengatakannya kepada orang lain, juga bisa menuliskannya. Semua suara seperti ini dapat didengarnya. Yang seperti ini terus-menerus diulang dan terus-menerus mendengarkannya. Seperti bodhisattva dari Ilan yang mereka katakan, saya menyampaikannya kembali untuk didengarkan semua orang. Setelah semua orang mendengarkannya, diulang kembali, menyebarkannya lagi satu persatu. Prinsip kebenaran yang sama, meskipun merupakan Dharma yang dipraktikkan di dunia.
dan bagaikan dharma yang dibabarkan Buddha adalah sama. Jadi Buddha, batin para makhluk dengan Buddha tidak ada perbedaan. Inilah kebenaran sejati yang dikatakan oleh Buddha. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, para Buddha paling mulia dari para maha suciwan mengajar dan membimbing para makhluk, membabarkan dharma yang halus dan menakjubkan di dalam semua persamuhan agung. Orang-orang yang menegakkan sutra teratai ini semua akan dapat mendengarnya. Sutra teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Naskah sutra ini mengatakan, para Buddha paling mulia dari para maha suciwan. Para Buddha tidak hanya merujuk pada Buddha di dunia saha saja, tapi juga di masa sekarang, yang akan datang, dan masa lampau, semua yang tercerahkan. Paling mulia dari para maha suciwan. Saat mengajar dan membimbing para makhluk, mereka mampu mengajar dan membimbing para makhluk suci di masa lampau yang tercerahkan di masa sekarang dan yang akan tercerahkan di masa mendatang. Batin mereka dan batin Buddha menyatu untuk membabarkan dharma, mengajar dan membimbing para makhluk, membabarkan dharma yang halus dan menakjubkan di dalam semua persamuhan agung. Para Buddha paling mulia dari para maha suciwan mengajar dan membimbing para makhluk, membabarkan dharma yang halus dan menakjubkan di dalam semua persamuhan agung. Semua Buddha dengan penuh belas kasih mengajar dan membimbing para makhluk, membabarkan segala dharma yang halus dan menakjubkan melalui ajaran sementara dan ajaran sejati. Setiap orang harus mengingat apa yang dikatakan sebelumnya. Hati adalah ladang pelatihan. Tempat pelatihan manapun semuanya merupakan tempat pembabaran dharma. Apa yang dikatakan, kita harus berhati-hati dalam mengatakannya. Itu adalah dharma yang halus dan menakjubkan. Harus sangat berhati-hati. Apa yang dikatakan, demikianlah yang ku dengar. Demikianlah yang ku katakan. Yang paling penting adalah demikianlah yang ku praktikkan. Ketika kita dapat mempraktikkannya secara menyeluruh, saya adalah orang yang sudah pernah mengalaminya. Saya katakan kepadamu lagi, jika bisa seperti ini adalah dharma yang paling nyata. Jadi, semua Buddha dengan penuh belas kasih mengajar dan membimbing para makhluk, membabarkan segala dharma yang halus dan menakjubkan melalui ajaran sementara dan ajaran sejati. Sang Buddha muncul di dunia. Beliau awalnya adalah mengamati kapasitas dalam memberikan pengajaran, membuat semua orang dapat menerima sesuai dengan akar kapasitas mereka. Tetapi apa harapan mendasar Sang Buddha? Harapan mendasar Sang Buddha adalah berharap setiap orang bisa setara dengan Buddha, mampu memahami esensi dari prinsip kebenaran itu untuk memunculkan dharma yang menakjubkan. Ini adalah ajaran sejati dari Sang Buddha, yaitu ingin membuat batin setiap orang menjadikan dharma sebagai esensi. Tetapi kita para makhluk hendak benar-benar bisa memahami. Adalah sulit jadi welas asih dari Sang Buddha. Dengan belas kasihnya membuka ajaran sementara, sekarang akan menunjukkan ajaran sejati. Jadi menggunakan sangat banyak waktu untuk pelan-pelan membimbing setiap saat, selalu menyesuaikan kapasitas para makhluk untuk membabarkan ajaran sementara, kemudian membahas lagi ajaran sejati. Ini adalah kesungguhan hati Sang Buddha.
Ini semua adalah dharma yang halus dan menakjubkan. Harus bagaimana membawa para makhluk untuk datang ke tempat persamuhan. Sampai di persamuhan harus bagaimana membabarkan dharma sejati untuk mereka. Ini juga sangat penting. Dalam semua persamuhan agung, membabarkan berbagai dharma yang halus dan menakjubkan, dikarenakan ingin menampakkan ketidakkekalan kalau apa yang muncul akan lenyap. Makanya menyatakan akan memasuki parinirwana. Secara jelas mengungkapkan aspek pokok dan aspek jejak, membukakan dua aspek dengan perumpamaan dharma, menyampaikan ajaran sementara untuk mengungkapkan ajaran sejati. Kebijaksanaan dari pengetahuan akan segala jalan pencerahan, semuanya tercantum dalam sutra ini. Dalam semua persamuhan agung, membabarkan berbagai dharma yang halus dan menakjubkan. Sudah sampai di tempat, kita harus menggenggam baik-baik situasi dan kondisi. Demi mereka, dikarenakan ingin menampakkan ketidakkekalan kalau apa yang muncul akan lenyap. Kita perlu mengetahui bahwa semua jenis dharma adalah dharma yang halus dan menakjubkan. Kita menunjukkannya dan membiarkan mereka melihatnya dan membiarkan mereka memahami dharma yang tidak kekal ini. Karena ada kelahiran dan parinibbana, maka ada penderitaan dan akumulasi dalam kehidupan. Ada penderitaan dan akumulasi. Kita tahu bahwa kita harus mengikis penderitaan dan akumulasi, karena kita tahu bahwa itu adalah ketidakkekalan. Sang Buddha telah memahaminya dengan jelas dan telah mengajarkan dharma kepada orang-orang di dunia. Apakah dharma telah diwariskan kepada semua orang di dunia? Sang Buddha telah membabarkan banyak dharma dan kita dapat mengajarkannya kepada semuanya ketika kita memiliki waktu. Setelah beliau membabarkannya, sudahkah kita mendengarkannya? Kita harus bersungguh hati. Kehidupan ini tidaklah kekal. Belum sempat dikatakan, Sang Buddha masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Waktunya tidak cukup. Dan makhluk hidup memiliki kebocoran dalam mendengarkan dharma. Sang Buddha pun tak berdaya, makanya beliau pun menyatakan akan memasuki parinirwana. Di awal sutra teratai, Sang Buddha memberitahu semua orang, saya akan memasuki nirwana dan waktu nirwana telah tiba. Bagaikan seorang dokter yang sudah biasa memeriksa penyakit. Ketika ada anak yang sakit, obatnya sudah ditulis dan mau diberikan. Namun, sang anak tidak mau memakan obat tersebut. Sang dokter hanya dapat pergi keluar berkeliling, kemudian saat kembali, "Nak, jika sakit harus minum obat." Sang anak masih saja di tempat tersebut, tenggelam dalam permainan dan kesenangan. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh sang ayah dan kembali pergi, lalu menyuruh orang untuk menceritakan bahwa ayah kalian sudah meninggal dunia. Sang anak setelah mendengar kabar ayahnya meninggal dunia, kemudian tiba-tiba berpikir bahwa saya sedang sakit. Ayah saya adalah seorang dokter yang terkenal. Sekarang ayah sudah meninggal. Apa yang harus kuperbuat terhadap penyakitku? Barulah terpikir obat yang diberikan ayahnya untuk dimakan. Sebenarnya apakah sudah dimakan? Apakah dimakan tepat waktu? Apakah dimakan sesuai dengan anjuran? Sungguh mencemaskan. Sang Buddha menceritakan banyak perumpamaan sebelum dirinya hendak parinirwana. Kita harus dapat memahaminya. Sutra teratai telah dibabarkan dengan sangat jelas.
pembabaran metode praktis dari ajaran sementara menggunakan berbagai macam perumpamaan. Ajaran sejati yang langsung merujuk pada hati manusia. Setiap orang memiliki hakikat kebuddhaan. Semua orang memiliki pengetahuan, pandangan, dan pemahaman yang setara dengan Buddha. Namun, kitalah yang tidak tahu dan tidak sadar, juga tidak dapat memahami. Inilah kita sebagai makhluk awam. Jadi, menyatakan akan memasuki parinirwana secara jelas mengungkapkan aspek pokok dan aspek jejak. Membukakan dua aspek, maka Buddha mengungkapkan aspek pokok. Beliau memasuki parinirwana adalah secara jelas mengungkapkan, yaitu kebenaran. Beliau menyampaikan kepada semuanya, "Aku akan memasuki parinirwana," baru mulai memberitahu semua orang, Buddha selamanya ada. Jadi selanjutnya akan membabarkan bab panjang usia tata gata. Bolak-balik akan kembali ke sini. Ini adalah meminjam benih, sebab dan kondisi pendukung. Meminjam waktu. Jika benih sebab dan kondisi pendukung beserta waktunya tiba. Jika tidak mengerti bagaimana cara menggenggam jalinan jodoh ini, tidak mengerti bagaimana cara menggenggam waktu, sama juga segala fenomena akan muncul dan lenyap tanpa henti berlalu seperti ini. Jejak membabarkan aspek jejak. Aspek jejak adalah jejak kaki senantiasa bolak-balik, datang dan pergi. Waktu tidak kekal, jalinan jodoh tidak dapat lebih diperoleh. Aspek jejak sejenis ini selanjutnya ada lagi ajaran sejati. Aspek jejak, aspek pokok sebenarnya pada dasarnya sudah ada. Buddha membabarkan sutra teratai agar semua orang tahu akan ajaran sementara adalah metode terampil. Sekarang ini mengatakan ajaran sejati. Setiap orang dapat mencapai kebuddhaan. Maka demi kita mengajarkan ajaran bodhisattva, membimbing kita memasuki pintu mencapai kebuddhaan. Ini adalah yang paling mendasar. Jadi, dengan perumpamaan Dharma menyampaikan ajaran sementara, menggunakan perumpamaan Dharma, ini adalah ajaran sementara. Ini adalah metode terampil. Setelah waktu berlalu, akar kapasitas menerima para makhluk masih belum teratur. Waktu sudah tidak cukup lagi mengubah waktu dan kapasitas, yaitu membabarkan ajaran sejati. Maka Dharma sejati mulai dibabarkan, sehingga dikatakan ajaran sejati berbicara tentang ajaran sementara, yaitu mengatakan tentang metode terampil. Berbicara ajaran sejati adalah membicarakan sutra teratai, jalan menuju kebuddhaan, kebijaksanaan dari pengetahuan akan segala jalan pencerahan, tiga kebijaksanaan dari Buddha, kemahatauan, pengetahuan akan jalan pencerahan, dan kebijaksanaan menyeluruh. Ini adalah kebijaksanaan Buddha, sehingga semuanya tertera dalam sutra teratai. Semua orang harus memahami dengan jelas. Bodhisattva sekalian, sutra, kata yang sederhana, sebenarnya mengatakannya sangat banyak. Beberapa kata sederhana tidak akan ada habisnya. Beberapa kata yang sederhana benar-benar tidak akan habis dikatakan. Para Buddha paling mulia dari para maha suciwan mengajar dan membimbing para makhluk. Bagaimana mengajar dan membimbingnya? Dulu selalu mengatakan jalinan jodoh, kesempatan, dan lain-lain. Kehidupan demi kehidupan datang dan pergi. Mengumpamakan dokter ternama
mempunyai obat yang menakjubkan. Anak kita sendiri selalu tiada berhenti ada penyakit. Tetapi dokter ternama hendak mengobati anaknya sangat sulit. Bolak-balik juga mengatakan pada anaknya, ayah telah meninggal di luar sana. Anak barulah tahu menghargainya, menunggu sampai anaknya mengerti untuk minum obat. Ayah telah kembali. Prinsip kebenaran yang sama harus mendambakan, mengagumi Dharma ini, mengetahui bahwa Dharma diperlukan di dunia. Dengan sendirinya Buddha akan kembali datang ke dunia. Jalinan jodoh telah matang. Bila dunia merasa tidak memerlukan Dharma ada di dunia, orang-orang tidak akan mengerti untuk mengagumi Dharma. Buddha sudah mengisyaratkan akan segera parinirwana. Kamu tahu segera akan tiada di sini lagi. Harus benar-benar menggenggam. Semua orang harus lebih bersungguh hati. Dharma ada di sekitar kita, di hadapan kita, tiada berhenti melambai pergi. Harus segera menggenggam, senantiasa bersungguh hati.